Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu Luki Radita Alma, selaku pengampu mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan dan teman-teman sekalian Offering Day. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai subsistem penelitian dan pengembangan. Kelompok 2 ini beranggotakan antara lain Diah Arimurtiliani, Kartika Alivia, Nurlailia Demasitoh, Siti Azizah, dan Syahla Akila Arsya. Pengertian subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan dapat diartikan sebagai pengelolaan penelitian dan pengembangan, pemanfaatan serta penapisan teknologi dan produk teknologi yang berhubungan dengan kesehatan, yang penyelenggaraan dan koordinasinya dimaksudkan untuk memberi data kesehatan berbasis bukti guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, tujuan dari penyelenggaraan subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan adalah terselenggaranya kegiatan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi dan produk teknologi kesehatan yang ditujukan untuk menghasilkan informasi kesehatan, teknologi, produk teknologi, dan teknologi informasi kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selanjutnya ada unsur-unsur subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan yang terdiri dari 1. Biomedis dan teknologi dasar kesehatan yang meliputi kegiatan riset untuk memecahkan permasalahan ditinjau dari aspek host, agent, dan lingkungan dengan pendekatan biologi molekuler, bioteknologi, dan kedokteran. Yang kedua ada teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik, meliputi kegiatan riset untuk menilai faktor resiko penyakit, penyebab penyakit, prognosa penyakit, dan resiko penerapan teknologi dan produk teknologi kesehatan termasuk obat bahan alam terhadap manusia. Yang ketiga ada teknologi intervensi kesehatan masyarakat yang meliputi kegiatan riset untuk menilai besaran masalah kesehatan masyarakat, mengembangkan teknologi intervensi, serta menilai reaksi lingkungan terhadap penerapan teknologi dan produk teknologi. Dan yang terakhir ada humaniora, kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi kegiatan riset untuk menganalisis bidang sosial, ekonomi, budaya, etika, hukum, psikologi, formulasi implementasi dan evaluasi kebijakan, perilaku, peran serta, dan pemberdayaan masyarakat terkait dengan pengembangan teknologi dan produk teknologi kesehatan. Keempat unsur-unsur subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan ini memiliki capaian yang serupa, yakni guna peningkatan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna. Kembali lagi dengan saya Nurlailia Demasitoh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan yang terdiri dari 7 prinsip, yaitu yang pertama, terpadu, berkesinambungan, dan paripurna. Artinya, dalam prinsipnya perlu ada riset yang dilakukan secara berkala dan merupakan kelanjutan dari hasil riset yang telah dilakukan sebelumnya, serta dilakukan secara menyeluruh di wilayah NKRI. Prinsip yang kedua adalah akurat dan akuntabel. Artinya, harus dilakukan dengan teliti dan didasarkan dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Prinsip yang ketiga adalah persetujuan setelah penjelasan. Artinya, pada penyelenggaraan ini harus dilakukan atas persetujuan pemerintah, dan apabila melibatkan orang lain, maka perlu persetujuan yang bersangkutan.
tetapi dengan adanya penjelasan terlebih dahulu. Prinsip yang keempat, bekerja dalam tim secara cepat dan tepat. Artinya, perlu adanya keterlibatan berbagai pihak terkait yang kompeten, dapat diajak bekerja sama, serta dapat bekerja secara cepat dengan ketepatan yang tinggi. Hal ini termasuk dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga peneliti kesehatan, serta pemanfaatan fasilitas penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan sebagai wahana pendidikan tenaga peneliti mencapai jenjang keahlian tertinggi. Prinsip yang kelima adalah norma agama. Artinya, harus dilakukan tanpa bertentangan dengan norma agama ataupun hal-hal yang dapat menurunkan harkat dan martabat manusia. Prinsip yang keenam yaitu kebenaran ilmiah. Artinya, harus atas dasar kebenaran yang diperoleh dari tahap-tahap, proses, atau prosedur metode ilmiah. Dan yang terakhir, prinsip yang ketujuh, perlindungan terhadap subjek penelitian dan etik. Artinya, harus dilakukan sesuai dengan prinsip etik umum, yaitu apabila subjek penelitiannya manusia, maka harus menghormati harkat dan martabat manusia atau respect for person. Tujuannya untuk menghormati manusia yang otonomi atau wewenangnya terganggu. Lalu ada beneficence atau berbuat baik. Prinsip etik berbuat baik menyangkut kewajiban membantu orang lain dilakukan dengan mengupayakan manfaat maksimal dengan kerugian minimal. Non-malfeasance atau tidak merugikan. Prinsip tidak merugikan ini memiliki konsep apabila tidak dapat memberikan manfaat, maka sebaiknya jangan merugikan orang lain. Lalu ada justice atau keadilan. Prinsip etik keadilan mengacu pada kewajiban etik untuk memperlakukan setiap orang sama dengan moral yang benar dan layak dalam memperoleh haknya. Dalam etik penelitian, identitas dan informasi kesehatan subjek penelitian juga harus dijaga kerahasiaannya atau privasi. Oleh karena itu, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan pada manusia hanya dapat dilaksanakan apabila ada persetujuan tertulis dari pihak terkait atau subjek penelitian. Selain itu, untuk penelitian yang melibatkan hewan coba memiliki etik penelitian tersendiri. Pada prinsipnya juga harus didasari pada konsep inhuman atau menghilangkan sisi yang tidak manusiawi yang dilakukan melalui beberapa langkah berikut. Yang pertama, sebagai tindakan replacement dilakukan dengan memilih hewan yang kurang atau tidak ada rasa. Yang kedua, untuk tindakan refinement dapat dilakukan dengan mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, kesusahan, serta ketidaknyamanan yang dialami hewan coba. Yang ketiga, sebagai tindakan reduction dilakukan dengan mengurangi jumlah hewan coba yang akan digunakan sebagai percobaan seminimal mungkin. Perlu diketahui, penelitian dan pengembangan yang menggunakan subjek manusia dan hewan coba dapat diselenggarakan jika mendapat persetujuan etik atau ethical clearance. Selanjutnya kita akan masuk ke penyelenggaraan subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan. Jadi nanti di sini itu berisi tentang bagaimana sih penyelenggaraan subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan ini di Indonesia. Mulai dari objeknya seperti apa, terus penyelenggaranya siapa, terus dari prosesnya itu seperti apa kayak gitu.
subsistem penelitian dan pengembangan ini tuh memiliki peran yang sangat penting, terus juga memiliki manfaat yang cukup besar dalam mendukung pembangunan kesehatan di Indonesia. Maka dari itu diperlukan penataan dan pematangan dalam mengelolanya. Untuk penyelenggaranya sendiri, dari penelitian dan pengembangan kesehatan ini itu adalah setiap peneliti, lembaga, badan hukum baik milik negara maupun swasta yang menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kesehatan atau dapat bekerja sama dengan lembaga asing yang memenuhi persyaratan dan dilakukan atas dasar izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penelitian bagi orang asing. Nah, untuk pelaksanaan ini harus berdasarkan standar profesi penelitian kesehatan. Tapi kalau misalnya nanti ada beberapa ketentuan atau kriteria tambahan, ini nanti ditentukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan di Indonesia. Selanjutnya masuk ke dalam objek penelitian dan pengembangan kesehatan. Nah, objek penelitian dan pengembangan kesehatan ini itu ada keluarga, masyarakat, hewan, tumbuh-tumbuhan, jasa training atau lingkungan yang tentunya harus mempertimbangkan norma yang berlaku di masyarakat dalam pelaksanaannya. Nah, dalam rangka pelaksanaan tersebut tuh penyelenggara penelitian dan pengembangan kesehatan ini dapat mengirim spesimen ke lembaga penelitian dan pengembangan kesehatan di luar negeri untuk dilakukan penelitian dan pengembangan mendalam. Tapi hal ini bisa dilakukan apabila penelitian dan pengembangan itu tuh nggak bisa dilaksanakan oleh di dalam negeri. Kayak mungkin misalnya dari peralatan yang kurang mumpuni atau misalnya sumber daya manusianya nggak ada, kayak gitu, itu baru bisa dilakukan penelitian dan pengembangan di luar negeri. Tapi penyelenggara ini tuh juga dapat memasukkan spesimen atau sarana penelitian dan pengembangan kesehatan dari luar negeri untuk keperluan dalam melakukan penelitian dan pengembangan di dalam negeri. Baik, selanjutnya saya, Diah Arimurti, akan menjelaskan tentang keterkaitan subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan dengan subsistem yang lain. Subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan itu diselenggarakan untuk memberikan data dan informasi di bidang kesehatan yang berbasis bukti. Tersedianya data dan informasi ini di bidang kesehatan itu berdasarkan hasil dari penelitian, pengembangan, penapisan teknologi, dan produk teknologi kesehatan. Hal ini itu akan dijadikan sebagai dasar perumusan strategi, kebijakan, program upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia, makanan, manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Penelitian dan pengembangan kesehatan adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut metode yang sahih untuk menemukan informasi ilmiah dan teknologi yang baru untuk tujuan pembangunan di bidang kesehatan. Nah, kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan ini merupakan bagian esensial dari kegiatan pembangunan kesehatan. Nah, hasil-hasil penelitian dan pengembangan kesehatan ini atau biasa disebut dengan litbangkes itu dimanfaatkan sebagai dasar bertindak dan pengambilan keputusan. Nah, Badan Litbangkes itu merupakan salah satu lembaga riset yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi pengembangan iptek kesehatan. Kesimpulan, subsistem penelitian dan pengembangan merupakan subsistem yang penyelenggaraannya untuk mendapatkan serta mengisi data kesehatan dasar yang kosong atau data berbasis bukti dengan menghimpun dan memanfaatkan seluruh potensi termasuk sumber daya yang dimiliki bangsa. Subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi serta produk teknologi kesehatan. Unsur-unsur subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan terdiri dari unsur area penelitian, pengembangan, dan penapisan. Kemudian, prinsip pelaksanaan subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan terdiri dari prinsip terpadu, berkesinambungan dan paripurna, akurat dan akuntabel, persetujuan setelah penjelasan, bekerja dalam tim secara cepat dan tepat, norma agama, kebenaran ilmiah, serta perlindungan terhadap subjek penelitian dan etik. Subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan diselenggarakan untuk memberikan data informasi di bidang kesehatan yang berbasis bukti. Tersedianya data dan informasi tersebut
Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan, penapisan teknologi, dan produk teknologi kesehatan akan dijadikan dasar perumusan strategi, kebijakan, dan program upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia dan makanan, manajemen informasi, dan regulasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.